Halo teman-teman praktikan sistem produksi terintegrasi 2026. Selamat datang di modul 3 MRP, yaitu Material Requirement Planning. Langsung aja, apa sih Material Requirement Planning itu? Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan yang digunakan oleh manajemen produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku, sehingga bahan yang diperlukan tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan rencana produksi. Nah, berikut ini adalah tujuan praktikum dari modul 3 yaitu MRP. Yang pertama, praktikan mampu menyusun rencana kebutuhan material menggunakan beberapa metode loading untuk menentukan jumlah pemilihan material yang paling ekonomis. Yang kedua, praktikan mampu menstabilkan persediaan material dari aspek kuantitas, biaya, dan waktu pemesanan. Ketiga, praktikan mampu menentukan kapasitas kebutuhan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan material. Oke, selanjutnya terdapat istilah-istilah dalam MRP. Yang pertama ada lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan suatu bahan baku dari mulai bahan itu dipesan hingga barang diterima atau siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua ada safety stock, yang dimana safety stock adalah persediaan cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman barang oleh supplier. Yang ketiga ada load sizing, yang dimana load sizing ini menentukan jumlah unit yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu batch untuk efisiensi biaya. Yang keempat ada gross requirement, yang dimana gross requirement adalah total kebutuhan suatu item dalam periode tertentu sebelum mempertimbangkan stok yang tersedia. Yang kelima ada schedule receipt, yang dimana schedule receipt ini adalah pesanan yang sudah dibuat sebelumnya dan dijadwalkan tiba pada periode tertentu. Yang keenam ada project on hand. Project on hand adalah stok tersedia yang dapat digunakan dalam periode berjalan setelah mempertimbangkan penerimaan dan penggunaan. Yang ketujuh ada net requirement. Net requirement ini adalah kebutuhan bersih suatu item setelah memperhitungkan stok yang ada dan pesanan yang masuk. Yang kedelapan ada planet order release atau bisa disebut dengan POREL. POREL ini adalah jadwal pelepasan pesanan untuk memastikan bahan atau produk tersedia pada tepat waktu. Yang kesembilan ada lot order, yaitu jumlah unit barang yang dipesan atau diproduksi dalam satu kali pemesanan berdasarkan metode lot sizing untuk efisiensi biaya dan operasional. Yang ke-10 ada planet order receipt atau POREC, yang dimana POREC ini adalah jumlah barang yang direncanakan akan diterima pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ke-11 ada inventory period, yang dimana inventory period ini adalah periode waktu yang digunakan untuk mengelola persediaan termasuk siklus pemesanan, penyimpanan, dan penggunaan barang sebelum dilakukan pemesanan ulang. Nah, di sini terdapat contoh dari penerapan MRP di dunia industri. Saya contohkan, suatu perusahaan memproduksi 1000 unit sepeda dalam 1 bulan. Sistem MRP akan menghitung total kebutuhan setiap komponen berdasarkan struktur produk atau BOM, atau Bill of Material, seperti 1000 frame, 2000 roda, dan 1000 gear set. Setelah dikurangi dengan persediaan yang tersedia di gudang, sistem akan menentukan jumlah bersih yang harus dipesan serta menjadwalkan waktu pemesanannya sesuai dengan lead time masing-masing dari jenis komponen. Dengan menerapkan prinsip MRP, penjual menghitung kebutuhan bersih bahan baku dan menentukan jumlah bahan yang harus dibeli serta waktu pembeliannya, sehingga bahan tersedia tepat saat dibutuhkan dan tidak terjadi kelebihan stok. Oke, setelah ini kalian akan melakukan perhitungan pada Excel dan jangan lupa disimak dengan baik ya teman-teman untuk caranya. Oke, selanjutnya kita langsung ke Excel. Pada perhitungan Excel ini, kita akan mengetahui beberapa istilah atau variabel yang akan muncul data-datanya dalam perhitungan MRP antara lain lead time, safety stock, lot sizing, gross requirement, schedule receipt, project on hand, net requirement, planet order receipt atau POREC, planet order release atau POREL, lot order, dan inventory period. Jadi untuk masing-masing keterangan atau pengertian dari masing-masing variabel ini bisa kalian baca sendiri. Oke, langsung aja kita ke LFL. Di sini untuk judulnya MRP Medicare Box. Jadi untuk Medicare Box ini bisa kalian ganti dengan nama produk yang akan kalian buat. Nih. Terus untuk satu ini adalah jumlah unit yang akan kalian produksi. Terus untuk level 0, nah di sini kita lihat di BOM yang sudah ACC pada modul 1. Untuk Medicare Box ini berada di level 0, jadi kita tulis level 0. Oke, perlu diketahui, jadi di LFL ini yang perlu kita cari hanya komponen yang memiliki cabang.
yaitu kayak Medicare Box, kotak P3K, dan hand sanitizer. Jadi untuk yang perlu kita cari hanya bom yang level 0 dan level 1. Oke, kita langsung aja ke perhitungannya. Jadi yang pertama di sini terdapat MT. MT ini adalah permintaan dari modul 2. Di MT ini bisa kita isikan MPS yang sudah kalian dapatkan dari modul 2. Tuh, kita langsung isi sama dengan. Oke, kita ambil untuk MPS periode 1 sampai 12. Kita tarik. Oke. Nah, di sini terdapat lead time. Jadi lead time di sini ditulis satu aja, samain. Untuk safety stocknya, jadi untuk rumus dari safety stock adalah round up, standar deviasi dari gross requirement periode 1 sampai periode 12 dikali dengan 1,96. Jadi 1,96 ini adalah ketentuan ya teman-teman, jadi kalian samain aja. Terus dikali dengan lead time, terus koma 0 dan enter. Oke, jadi untuk safety stocknya masih muncul kayak gini, soalnya pada gross requirement belum diisi nilai angkanya. Jadi untuk selanjutnya yaitu untuk mencari gross requirement. Rumus dari gross requirement adalah permintaan pada periode sebelumnya dikali dengan unit yang dibutuhkan. Jadi untuk gross requirement di periode 1 sama dengan permintaan sebelumnya di periode 1 dikali dengan 1. Kenapa dikali 1? Karena unit yang akan kita produksi di Gearbox ini sebanyak 1. Kita klik enter. Oke, untuk periode selanjutnya cukup kita tarik aja sampai ke periode 12. Ya sudah. Setelah itu kita akan menentukan project on hand-nya. Jadi di sini dapat project on hand. Untuk 850 ini adalah project on hand periode sebelumnya. Jadi untuk project on hand periode sebelumnya ini nanti kalian dapatkan saat asistensi dan data ini akan kalian dapatkan dari aslab masing-masing map. Oke, langsung aja kita cari untuk project on hand di periode 1, yaitu dengan rumus project on hand periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement periode tersebut. Oke, di sini untuk hasilnya sudah positif, jadi langsung aja kita cari untuk project on hand di periode selanjutnya. Cukup kita tarik aja. Oke, di sini untuk project on hand periode 2 masih minus atau negatif. Jadi kita perlu mencari net requirement, korek, dan porelnya. Langsung aja kita cari net requirement-nya. Untuk rumus dari net requirement-nya sama dengan gross requirement periode tersebut ditambah dengan safety stock. Nah, di sini untuk safety stock-nya perlu kita kunci. Terus dikurangi dengan project on hand periode sebelumnya. Kayak gini ya teman-teman. Jadi kita enter. Oke. Jadi untuk planet order receipt ini sama dengan net requirement. Oke. Jadi eh, untuk poralnya atau planet order list otomatis muncul di periode sebelumnya dikarenakan rumus dari planet order list ini adalah korek di periode selanjutnya. Jadi langsung aja ditarik. Jadi bisa kalian isi rumusnya sama dengan korek periode selanjutnya. Kayak gini ya. Jadi bisa kalian tarik, nanti akan menyesuaikan hasilnya. Itu. Oke, setelah itu kita akan ubah rumus project on hand-nya untuk menjadikan project on hand tersebut menjadi plus atau tidak minus. Kita tambahkan rumusnya dengan kita jumlahkan dengan korek. Oke, oke, jadi di sini sudah diketahui. Untuk project on hand periode 2 sudah tidak minus lagi, yaitu sebanyak 53. Jadi kita bisa cari untuk periode selanjutnya. Jadi untuk rumusnya masih sama. PH project on hand periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement periode tersebut. Nah, di sini masih minus. Jadi untuk rumusnya juga masih sama. Kita cari net requirement-nya dulu. Untuk rumus dari net requirement, yaitu gross periode tersebut ditambah dengan safety stock, aja dikurangi dengan project on hand periode sebelumnya.
juga masih sama, untuk koreknya itu sama dengan network warningan, nanti menyesuaikan, nanti akan menyesuaikan untuk korelnya kan, kan minus, terus kita ubah juga, kita tambahkan korek. Oke, oke, langsung aja untuk rumusnya masih sama, bisa langsung kita tarik aja di kanan. Oke, karena project on hand di periode 4 ini masih minus, jadi bisa kita cari net requirement-nya. Untuk rumusnya masih sama, karena untuk rumus safety stock ini sudah kita kunci, bisa langsung aja kita tarik ke samping. Oke, ini juga bisa langsung aja kita tarik ke samping. Nah, nanti untuk project on hand di periode 4 akan menyesuaikan dan sudah ditambahkan rumusnya dengan korek periode tersebut. Ditarik lagi di 65. Oke, langsung aja ditarik lagi di periode 5. Oke, masih minus sama. Kita cari net requirement-nya, rumusnya masih sama, cukup kita tarik aja. Oke, untuk koreknya juga cukup kita tarik aja karena masih sama. Nah, kita lanjut ke periode ke-6. Kita bisa dilanjutkan sampai ke periode 12 ya, teman-teman. Di sini saya contohkan sampai periode ke-12. Ini juga masih minus, ditarik lagi. Untuk koreknya juga ditarik lagi. Oke, tarik lagi. Masih minus, ditarik lagi. Tarik lagi. Oke. Oke, setelah kita selesai melakukan perhitungan LFL mulai dari BOM yang level 0 sampai dengan level 1 dengan masing-masing produk jenis produknya, selanjutnya kita akan memerlukan data dari LFL ini untuk pengerjaan EOQ, LTC, dan LUC. Tapi harus ACC terlebih dahulu untuk LFL kalian supaya kalau salah nanti tidak mengerjakan berulang-ulang. Oke, untuk MPS level satunya, nanti produknya bisa kalian masukkan eh, dari BOM yang level 1 ini. Jadi bom yang level 1 yang pertama kotak P3K, ditulis kotak P3K, bom yang level 2 hand sanitizer, ditulis hand sanitizer. Untuk yang subproduk, yang MPS level 2, untuk yang subproduk cukup kalian tulis dengan subkomponen ini. Subkomponen ini mewakili dari semua subproduk yang ada di level 2. Oke, langsung aja kita isikan. Jadi untuk MPS level 0 ini kita ambil dari permintaan awal aja. Dari permintaan MT yang level 0 ini, kita ambil, yaitu datanya didapatkan dari modul 2, tarik. Oke, untuk MPS yang kotak P3K ini kita ambil dari LFL, dari hasil Corel LFL level 0. Ya, ini juga sama. Oke, untuk MPS level 2-nya kita dapatkan dari LFL Corel di level 1. Hasil Corel di level 1. Oke, bisa aku jelaskan lagi ya untuk LVL. Jadi, di sini dapat disimpulkan kalau semisal Corel dari level 0 ini menjadi input permintaan di level 1. Nih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan EOQ, di mana perhitungan EOQ ini untuk komponen yang termasuk dalam level 2. Jadi yang ada pada
bomnya kalian. Nah, di sini yang ada pada level 2 itu dihitung satu-satu untuk dengan metode EOQ. Nah, kita akan contohkan perhitungan EOQ untuk komponen saklar. Nah, untuk MT-nya ini kita dapatkan dari MPS yang telah kita buat, yaitu hasil dari Power Level 1. Lalu kita bisa tarik aja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk gross requirement-nya, di mana gross requirement ini kita bisa dapatkan dari MT dikalikan dengan jumlah unitnya. Nah, di sini dikarenakan jumlah unit saklarnya ini yang dibutuhkan hanya satu, maka kita kalikan dengan satu. Lalu kita bisa tarik aja sampai periode 12. Nah, setelah didapatkan gross requirement untuk semua periode, lalu kita menghitung untuk safety stock, di mana rumus dari safety stock yaitu RONAP, standar deviasi dari gross requirement, periode yang memiliki nilai aja. Jadi untuk periode yang tidak memiliki angka, seperti periode 11 dan periode 12, itu tidak dimasukkan untuk dihitung standar deviasinya. Lalu dikalikan dengan 1,96, lalu dikali dengan akar dari lead time dengan desimalnya 6. Nah, setelah kita dapatkan safety stock, lalu kita menghitung untuk load sizing di EOQ-nya. Nah, untuk menghitung load sizing, kita harus mencari dengan rumus round up akar dari 2 dikalikan dengan total gross requirement, oh, lalu dikalikan dengan setup cost-nya, lalu dibagi dengan holding cost. Dengan desimalnya 6. Nah, didapatkan untuk lot sizing metode OIK ini sebesar 1767. Nah, setelah itu kita akan menghitung project on hand, di mana diketahui untuk project on hand periode sebelumnya, ini nanti kalian akan dapatkan dari ASLab masing-masing map. Lalu untuk menghitung POH periode 1, yaitu POH periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement periode tersebut. Nah, ini bisa kita langsung tarik aja samping. Nah, untuk POH ini, ketika nilainya positif, kita tidak perlu menghitung net requirement-nya, sedangkan untuk POH yang bernilai negatif, kita harus menghitung net requirement-nya. Di mana net requirement ini kita bisa hitung dari gross requirement ditambah dengan safety stock, lalu dikurangi dengan POH sebelumnya. Nah, kita bisa tarik aja, tetapi jangan lupa untuk mengunci di safety stock-nya. Lalu kita tarik. Nah, karena di sini POH-nya ini masih minus, maka kita perlu mencari poreknya. Nah, untuk poreknya ini kita bisa langsung ambil dari load sizing EOQ. Lalu setelah kita mendapatkan poreknya, kita akan mengubah rumus POH pada periode tersebut dengan menambahkan poreknya. Nah, dapatkan POH-nya di sini sudah bernilai positif. Nah, untuk porelnya itu dari eh, korek periode 2 karena di sini lead time-nya sebesar 1. Jadi kita bisa masukkan. Nah, ketika nanti ini lead time-nya ini 2, misalnya ini lead time-nya 2. Nah, di sini misal diketahui nanti untuk poreknya. Nah, nanti porelnya itu kita isi di periode 2. Seperti itu. Nah, ketika lead time-nya 1, maka kita mengisi porel untuk satu periode sebelumnya. Seperti itu. Nah,
Ini selanjutnya untuk POH-nya ini karena masih minus, maka kita perlu menambahkan lot size di foreknya. Lalu kita ubah POH-nya dengan menambah forek. Nah, ini sudah positif. Ini masih minus. Kita bisa ambil foreknya dari lot sizing hierarchy. Lalu kita ubah lagi untuk rumus POH-nya dengan menambahkan forek di periode tersebut. Ini sudah positif. Lalu kita next ke periode 8 karena masih negatif. Lalu kita foreknya didapatkan dari lot size. Lalu POH-nya kita tambahkan dengan forek periode tersebut. Nah, ini sudah positif, lalu kita next ke periode 10. Foreknya diisi dengan lot size LQ, lalu untuk pH-nya kita rubah lagi rumusnya untuk ditambahkan ke forek. Nah, ini didapatkan pH-nya sudah positif semua. Nah, untuk porelnya ini berarti untuk forek ini itu diisi di porel periode 3. Lalu korek di periode 6 itu dimasukkan ke Porel periode 5. Lalu korek periode 8 dimasukkan ke Porel periode 7. Lalu korek pada periode 10 dimasukkan ke Porel periode 9. Setelah didapatkan hasil untuk semuanya, lalu kita bisa menghitung untuk total setup cost, di mana total setup cost ini didapatkan dari rumus setup cost dikalikan dengan jumlah porel yang terisi. Nah, di sini jumlah porel yang terisi yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga kita bisa kalikan dengan 5 untuk total setupnya. Nah, di sini terlihat bahwa total setup sebesar 2.450.000. Sedangkan untuk perhitungan total holding, yaitu dari holding cost, dikalikan dengan round up dari total POH dibagi dengan 12 atau sama aja dengan average dari total POH. Lalu desimalnya 0. Nah, untuk total holdingnya didapatkan sebesar 2.690.000 sehingga total biaya persediaan sebesar 5.140.000. Oke, selanjutnya yaitu masuk pada perhitungan LTC atau List Total Cost, di mana pada LTC ini juga dilakukan perhitungan untuk semua komponen yang ada pada level 2. Nah, untuk menghitung MT-nya ini sebenarnya sama kayak metode sebelumnya, yaitu dari Porel level 1. Lalu untuk gross requirement-nya yaitu didapatkan dari MT dikalikan dengan jumlah unitnya. Langsung ditarik aja ke samping. Lalu untuk menghitung safety stock, rumusnya masih sama, yaitu round up, dari standar deviasi dari gross requirement untuk periode yang memiliki nilai saja, lalu dikalikan dengan 1,96 dikali dengan akar dari lead time. Dengan desimalnya 0, lalu menghitung project on hand, di mana project on hand-nya ini juga masih sama rumusnya, yaitu project on hand periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement periode tersebut. Lalu kalian bisa langsung tarik aja ke samping. Nah, ketika didapatkan nilai POH ini minus, maka kita harus mencari net requirement-nya. Nah, untuk net requirement-nya juga masih sama rumusnya, yaitu gross requirement pada periode tersebut ditambah dengan safety stock dikurangi dengan project on hand periode sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk mengunci di bagian safety stock sebelum kalian menarik ke samping. Nah, selanjutnya, ketika project on hand ini masih minus, kita harus mencari porek ini. Nah, untuk LTC ini, menghitungnya dari sini. Yang pertama, kita akan menghitung untuk periode 1 dulu dengan lot ordernya 0, lalu dengan inventory period 0, untuk menghitung biaya simpannya, yaitu dari safety stock.
ditambah dengan POH periode tersebut, lalu dikalikan dengan holding cost. Untuk biaya setupnya ini, kita bisa dapatkan dari ini biaya setup. Nah, untuk biaya setup ini masih sama dari untuk semua periodenya. Jadi jangan lupa untuk dikunci sebelum menarik ke bawah. Nah, untuk total cost-nya ini didapatkan dari biaya simpan ditambah dengan biaya setup. Sedangkan untuk LTC sendiri itu maksudnya dari absolut biaya simpan dikurangi dengan biaya setup. Drag aja langsung ke bawah. Nah, setelah didapatkan LTC ini sebesar 110.000, lalu kita akan menghitung untuk periode selanjutnya yaitu 1 hingga 2. Untuk load ordernya ini eh, didapatkan dari load order periode sebelum ditambahkan dengan gross requirement periode tersebut, lalu ditambah dengan safety stock. Untuk inventory periodnya, karena ini masih dalam uh, inventory period yang periode 1, maka inventory periodnya kita lanjutkan menjadi 1. Untuk biaya simpannya ini didapatkan dari biaya simpan periode sebelumnya, lalu ditambahkan dengan dalam kurung safety stock dikali dengan inventory period pada periode tersebut, lalu dikalikan dengan holding cost, mendapatkan biaya simpan. Nah, ini untuk LTC-nya sebesar 305.000. Nah, karena ini masih lebih besar, tapi ini kan untuk lot ordernya 0. Jadi kita lanjutkan menjadi 1 hingga 3 dengan lot ordernya yaitu lot order periode sebelumnya ditambah dengan gross requirement periode tersebut. Karena ini 1 hingga 3, maka gross requirement periode ketiga. Seperti ini. Lalu untuk inventory periodnya kita lanjutkan jadinya 2. Lalu untuk biaya simpannya ini beda lagi. Rumusnya itu biaya simpan sebelum ditambah dengan dalam kurung safety stock ditambah dengan gross requirement periode tersebut tutup kurung lalu dikalikan dengan inventory period lalu dikali dengan holding cost. Nah, karena ini biaya LTC-nya ini lebih besar, maka periode 1 hingga 2 ini yang kita pilih karena lebih kecil. Kita highlight. Nah, yang dimasukkan ke dalam Porek yaitu load order pada periode yang terpilih. Ini sebesar 871, karena ini 1 hingga 2, maka kita masukkan ke dalam sini. 871. Nah, untuk project on hand-nya kita rubah rumusnya ditambah dengan Porek. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah positif. Lalu kita lanjutkan ini. Ini masih negatif, jadi kita hitung untuk korek pada periode 3. Nah, ini karena 1 hingga 3, lalu kita mulai di 3 dengan lot ordernya, yaitu gross requirement pada periode tersebut, ditambah dengan safety stock. Lalu untuk inventory periodnya, kita 0. Karena dia yang pertama. Lalu untuk biaya simpannya yaitu safety stock dikalikan dengan holding cost. Nah, ini rumus ini itu berlaku untuk semua periode yang 0 kecuali
untuk yang lot ordernya 0 di periode pertama. Tapi untuk nanti kalau misalnya kalian cari periode 4, periode 5, itu rumus biaya simpannya seperti ini. Nah, kita dapatkan LTC-nya sebesar 295.000. Untuk memastikan bahwa ini adalah biaya terkecilnya, maka kita harus lanjutkan ke periode 3 hingga 4. Untuk menghitung lot order dari periode 3-4, yaitu dengan rumus periode sebelumnya ditambah dengan gross requirement pada periode tersebut. Untuk inventory periodnya kita 1 karena lanjutan dari periode 3. Lalu untuk biaya simpannya sama seperti mencari biaya simpan pada periode 1 hingga 3, yaitu biaya simpan periode sebelumnya ditambah dengan dalam kurung safety stock ditambah dengan gross requirement periode tersebut. Karena 3 hingga 4, maka ini ditambah dengan gross requirement pada periode 4, lalu dikalikan dengan inventory periodenya, lalu dikali dengan holding cost. Nah, didapatkan periode 3 hingga 4, LTC-nya sebesar 1.917.500, maka yang di-highlight kita pilih, yaitu periode 3 dengan LTC sebesar 295.000. Lalu kita masukkan untuk lot ordernya 877 pada periode ketiga. Lalu kita rubah untuk rumus project on hand-nya, jadi ditambahkan dengan korek. Nah, sudah positif. Nah, itu juga dilakukan untuk periode-periode selanjutnya yang masih memiliki pH minus. Nah, ini nanti akan saya kerjakan dulu hingga selesai. Nah, setelah dilakukan perhitungan untuk semua periodenya, ini sudah dimasukkan juga untuk koreknya, ini didapatkan dari lot order periode yang terpilih. Lalu kita masukkan untuk porelnya, di mana porelnya ini sama seperti tadi karena time 1, berarti kita untuk mendapatkan porel periode 1 itu didapatkan dari porek 1 periode setelahnya. Teman juga untuk periode-periode yang lain. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung untuk total setup cost-nya, di mana total setup cost-nya ini didapatkan dari rumus setup cost-nya dikalikan dengan jumlah porel yang terisi, di mana jumlah porel yang terisi ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita kalikan dengan 9, didapatkan total setup-nya sebesar 4.410.000. Lalu untuk total holding-nya yaitu dari rumus holding cost-nya dibagi dengan 12, lalu dikalikan dengan total POH. Nah, untuk total holding-nya didapatkan sebesar 1.068.750, sehingga didapatkan untuk total biaya persediaannya sebesar 5.478.750. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke perhitungan metode LUC atau Least Unit Cost. Yang pertama ada MT-nya. Untuk MT-nya ini sendiri diperoleh sesuai dengan level bahan yang kita hitung. Kalau di sini level 2, berarti MT-nya diperoleh dari MTS level 2 atau Porel level 2. Lalu yang selanjutnya untuk lead time-nya juga masih sama 1. Safety stock-nya juga masih sama dengan rumus-rumus metode sebelumnya. Lalu untuk gross requirement-nya juga rumusnya masih sama, di mana MT dikali dengan unit kebutuhannya. Jadi kalau misalnya unit kebutuhan dari bahan tersebut 2, maka MT-nya juga dikali 2. Nah, yang selanjutnya ada project on hand atau POH. Nah, untuk nilai POH ini sendiri, teman-teman, dia tidak boleh bernilai negatif. Nah, apabila dia bernilai negatif, maka hal yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai dari net requirement-nya dan juga nilai dari forex-nya. Nah, untuk nilai dari net requirement ini sendiri diperoleh dari gross requirement periode tersebut ditambah dengan safety stock dikurang dengan POH periode sebelumnya. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan lot order. Nah, kita mulai dari periode pertama untuk lot ordernya bernilai 0.
Untuk inventory periodnya dia juga masih bernilai 0. Untuk biaya simpannya diperoleh dari holding cost dikali dengan project on hand yang warna kuning ini, teman-teman. Lalu untuk biaya setupnya nilainya sama, yaitu didapatkan nanti ketika asistensi. Lalu untuk total cost-nya diperoleh dari biaya simpan ditambah dengan biaya setup. Nah, untuk LUC ini sendiri memiliki perbedaan dengan LTC, di mana untuk total cost-nya pada LUC dia dibagi dengan lot ordernya. Jadi untuk yang periode pertama ini, kita masih belum bisa untuk menemukan nilainya atau di Excel-nya dia masih error, karena untuk lot ordernya masih bernilai 0. Lalu untuk periode yang selanjutnya, periode 1 sampai 2. Nah, untuk periode 1 sampai 2 ini sendiri, lot ordernya diperoleh dari lot order periode sebelum, ditambah dengan safety stock, ditambah dengan gross requirement pada periode tersebut. Apabila kita menghitung periode kedua, maka gross requirement-nya juga berarti pada periode kedua. Lalu untuk inventory periodnya kita 1. Lalu untuk biaya simpannya diperoleh karena tadi pada perhitungan lot order kita menambahkan dengan safety stock, maka untuk biaya simpannya juga yaitu dengan biaya simpan periode sebelum ditambah dengan safety stock dikali dengan inventory periodnya dan dikali dengan holding cost-nya. Nah, untuk total cost-nya juga masih sama. Dan untuk LUC-nya juga diperoleh dari total cost dibagi dengan lot ordernya. Nah, untuk tahu apakah periode yang 1 sampai 2 ini sudah optimal, kita bisa melanjutkan ke perhitungan periode 1 sampai 3. Untuk perhitungan periode 1 sampai 3, yaitu untuk lot ordernya dihitung dari lot order periode sebelumnya ditambah dengan gross requirement pada periode tersebut, yaitu periode ketiga. Nah, untuk inventory-nya diisi 2, lalu untuk biaya simpannya diperoleh dari biaya simpan periode sebelum ditambah dengan gross requirement pada periode tersebut, yaitu periode ketiga, dikali dengan inventory periodnya dan dikali dengan holding cost-nya. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan, untuk nilai LUC yang paling kecil terdapat pada periode 1 sampai 2. Maka untuk lot order yang dipilih adalah pada periode tersebut. Jadi untuk lot order ini sendiri, kita bisa langsung highlight teman-teman yang nilainya paling kecil untuk membedakannya, dan untuk lot ordernya kita bisa langsung mengisi di kolom foreknya. Nah, sehingga untuk nilai POH-nya sudah tidak lagi minus, teman-teman, karena untuk POH-nya sendiri dari yang gross requirement dikurang dengan project on hand sebelum, periode sebelumnya, dan kita tambah dengan forex, sehingga hasilnya sudah tidak minus. Nah, akan tetapi untuk periode ketiga masih minus, teman-teman, yang artinya kita masih harus melakukan perhitungan lot order untuk periode setelahnya. Nah, untuk periodenya kita bisa langsung isi periode ketiga. Nah, untuk lot ordernya, yaitu apabila periodenya sendirian seperti 1, 2, 3. Nah, rumus lot ordernya itu sama, teman-teman, di mana safety stock ditambah dengan gross requirement pada periode tersebut. Yang kita hitung periode ketiga, maka ditambah gross requirement pada periode ketiga. Lalu untuk inventory periodnya, untuk periode yang sendirian, inventory periodnya itu biasanya selalu bernilai dengan 0. Nah, untuk biaya simpannya ini sendiri diperoleh dari holding cost dikali dengan safety stock-nya. Oke, nah untuk biaya setup-nya dia juga masih sama, teman-teman. Nah, untuk total cost-nya ini sendiri juga masih sama. Biaya simpan ditambah dengan biaya setup. Lalu untuk biaya LUC-nya juga masih sama, di mana total cost dibagi dengan lot order-nya. Nah, untuk melihat apakah periode ketiga ini LUC-nya sudah paling minimum, maka kita bisa melanjutkan perhitungan untuk periode 3 sampai dengan 4. Nah, untuk lot ordernya, rumusnya yaitu lot order periode sebelum ditambah dengan gross requirement pada periode tersebut, yaitu periode keempat. Nah, untuk inventory periodnya kita bisa isi 1. Nah, untuk biaya simpannya, yaitu biaya simpan dari periode sebelumnya ditambah dengan gross requirement-nya dikali dengan inventory periodnya dikali dengan holding cost-nya.
Oke. Nah, selanjutnya untuk total cost-nya juga masih sama, teman-teman. Jadi bisa langsung ditarik aja rumusnya. Oke. Dan setelah dilakukan perhitungan antara periode ketiga atau periode 3 sampai 4, nah untuk nilai LUC yang paling minimum berada di periode ketiga. Jadi untuk periode ketiga ini bisa langsung kita highlight aja teman-teman sebagai pembeda. Nah, untuk lot ordernya ini sendiri, kita bisa langsung isi ke kolom koreknya. Oke, nah jadi untuk nilai POH pada periode ketiga ini sudah tidak minus lagi teman-teman. Namun untuk periode setelahnya nilainya masih minus, yang artinya perhitungan untuk lot ordernya sendiri masih harus dilakukan sampai dengan nilai POH tersebut tidak minus lagi. Oke, kita akan selesaikan dulu untuk perhitungan dari lot order sampai dengan periode 9. Nah, teman-teman, jadi ini untuk hasil perhitungan lot ordernya. Dan untuk yang warna kuning ini sendiri atau yang di-highlight menunjukkan bahwa dia lot order yang terpilih karena nilai LUC-nya yaitu yang paling rendah atau yang paling minimum. Lalu yang selanjutnya, setelah diperoleh nilai-nilai dari koreknya itu sendiri, kita melakukan perhitungan total untuk POH-nya. Nah, lalu kita bisa melanjutkan ke perhitungan total setup-nya, di mana untuk total setup diperoleh dari biaya setup dikali dengan total periode. Nah, total periode itu bisa dilihat nih teman-teman pada kolom poreknya, yang terisi itu ada 9 kolom atau ada 9 periode. Makanya untuk total setup-nya itu, yaitu biaya setup dikali dengan total periode itu. Nah, di sini untuk biaya setup-nya yaitu 490 dan untuk total periodenya ada 9 periode, makanya diperoleh total setup-nya yaitu sebesar 4.410.000. Nah, untuk total holdingnya sendiri yaitu diperoleh dari biaya holding atau holding cost dikali dengan 12 bulan sesuai dengan bulannya ini teman-teman, di mana kita untuk perhitungannya ini kita memakai data 12 bulan dikali dengan total dari POH-nya seperti itu. Lalu untuk totalnya diperoleh dari total setup ditambah dengan total holding cost. Yang selanjutnya teman-teman, untuk nilai MT-nya apabila pada bulan tersebut nilainya 0, maka untuk bagian bawahnya juga dia bernilai 0. Makanya untuk gross requirement-nya, kemudian POH-nya, dan sampai foreknya dia juga bernilai 0 karena untuk MT-nya dia juga bernilai 0 seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada data inventory. Nah, data inventory ini adalah hal yang harus kalian siapkan untuk modul 3 ini. Yang pertama yaitu bill of material kalian atau BOM. Yang kedua yaitu tabel yang berisi nomor, material, level, unit, lead time, lot size, on hand, dan service stock. Nah, untuk nama produk ini kalian bisa langsung mengisi nama produk kalian masing-masing. Levelnya yaitu 0, unitnya 1, dan lead time-nya juga 1, disesuaikan aja. Nah, komponen utama ini yaitu berupa level 1 dari BOM kalian. Nah, di sini untuk level 1-nya itu ada 2 teman-teman, kotak P3K dan hand sanitizer. Maka untuk komponen utama yang pertama kita bisa langsung isi kotak P3K misalnya ya. Nah, untuk yang di bawahnya itu yaitu bahan-bahan atau yang berada pada level 2 dari BOM kalian. Nah, yaitu ada saklar dan lain-lain bahan yang digunakan untuk menyusun dari komponen utama kalian. Nah, komponen yang kedua ini yang mana? Yang hand sanitizer ini. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan BOM masing-masing ya teman-teman. Untuk levelnya juga disesuaikan. Ini bisa langsung ditulis level 1 atau level 2. Nah, unitnya ini yaitu bergantung kebutuhan dari produk kalian atau rancangan dari produk kalian. Nah, misalnya untuk Medicare Box ini, dia unit yang dibutuhkan itu 1. Jadi kalian unitnya bisa langsung isi 1. Tapi kalau memang dia dibutuhkan 2, juga bisa langsung diisi 2. Jadi menyesuaikan kebutuhan kalian. Untuk lead time-nya disamakan aja teman-teman. Dan untuk lot size-nya juga disesuaikan dengan Excel ini aja, tampilan ini. Kalian bisa sesuaikan dengan ini aja. Dan untuk on hand-nya kalian dapat dari lab masing-masing ketika asistensi.
Dan untuk safety stock yaitu hasil yang bisa kalian peroleh kalau data-data berupa level, unit, lead time, lot size, dan terutama on hand sudah kalian dapatkan seperti itu. Oke teman-teman, ada pun subbab wajib untuk praktikum modul 3 kali ini. Yang pertama ada material requirement planning atau MRP. Yang kedua ada langkah-langkah dari MRP atau material requirement planning. Yang ketiga ada teknik looting pada MRP. Dan yang keempat penerapan dari MRP dalam industri. Nah teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan video penjelasan modul 3. Semoga dapat dipahami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di praktikum modul 3. Bye-bye.